Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap rokok mengepul tipis di ruang tamu rumah sederhana di kawasan Purwantoro, Wonogiri. Mas Joko duduk gelisah di kursi kayu yang sudah mulai rapuh. Tangannya gemetar memegang gelas kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, Pak Parman, lelaki parubaya dengan mata tajam dan jenggot memutih, mengamati dengan seksama. "Jadi, Mas Joko benar-benar sudah memutuskan?" tanya Pak Parman dengan nada datar. Joko menghela napas panjang. "Pak, saya sudah tidak punya pilihan lain. Bisnis saya bangkrut total. Hutang saya ke bank sudah 800 juta. Rentenir sudah mengancam mau ambil rumah. Istri saya sakit keras, butuh biaya pengobatan mahal. Anak saya yang pertama putus sekolah karena saya tidak bisa bayar uang kuliah." Pak Parman mengangguk pelan. "Saya sudah dengar dari Pak Slamet tentang kondisi Mas Joko. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan jalan yang mudah. Pesugihan kandang bubrah memang tidak butuh tumbal nyawa seperti pesugihan lain, tapi konsekuensinya berat. Saya sudah dengar, Pak. Saya harus renovasi rumah terus-menerus setiap tahun, maksimal 3 tahun sekali. Kalau tidak, saya dan keluarga akan celaka," jawab Joko dengan suara serak. Pak Parman menatap Joko tajam. "Bukan hanya itu, Mas. Ketika Mas Joko membuka pintu kandang bubrah, artinya Mas Joko memberi tempat kepada mereka, jin dan makhluk halus yang akan memberi kekayaan. Mereka butuh tempat yang nyaman. Rumah Mas Joko akan jadi kandang mereka. Setiap kali Mas Joko renovasi, artinya Mas Joko membangun ulang kandang itu supaya mereka tetap nyaman. Kalau kandangnya tidak diperbaiki, mereka marah. Dan kalau mereka marah," Pak Parman menggantung kalimatnya. Joko menelan ludah. "Saya paham risikonya, Pak. Tapi kalau saya tidak lakukan ini, keluarga saya akan hancur sekarang juga. Setidaknya dengan pesugihan ini, saya punya waktu. Saya bisa perbaiki ekonomi saya, bayar hutang, berobatkan istri." "Baiklah," Pak Parman bangkit dari kursi. "Besok malam, Jumat Kliwon, saya akan antar Mas Joko ke makam Tembung Boyo. Siapkan sesajen, kembang 7 rupa, ayam panggang buceng, minyak serimpi 5 botol, kemenyan, dan dupa. Jangan lupa bawa baju ganti yang bersih. Ritualnya akan dimulai jam 11 malam sampai subuh." "Terima kasih, Pak Parman," ucap Joko sambil berjabat tangan. Pak Parman menatap Joko dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan khawatir. "Ingat, Mas Joko. Sekali Mas Joko mulai, tidak ada jalan untuk berhenti sampai Mas Joko mati. Kandang bubrah itu perjanjian seumur hidup." Jumat malam itu, langit Wonogiri mendung tebal. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja. Joko dan Pak Parman tiba di kompleks makam Tembung Boyo sekitar pukul 10 malam. Tempat itu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Kompleks makam itu cukup luas, dengan beberapa makam tua yang batu nisannya sudah berlumut. Di tengah kompleks, ada beberapa pohon besar, akasia dan pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Di bawah pohon-pohon itu, tanah sudah disemen membentuk area duduk yang datar. "Ini tempatnya," kata Pak Parman sambil menunjuk area bawah pohon akasia. "Di sini Mas Joko akan lakukan ritual. Saya akan pandu." Joko meletakkan tas berisi sesajen. Tangannya gemetar saat mengeluarkan satu persatu. Kembang mawar, melati,
kenanga, kantil, dan bunga-bunga lain, ayam panggang yang sudah dibungkus daun pisang, 5 botol minyak serimpi, kemenyan, dan dupa. Pak Parman mulai menyalakan kemenyan dan dupa. Asap putih mengepul pelan, tercium aroma wangi yang menyengat. Ia lalu menaburkan bunga-bunga di sekeliling area ritual. Sekarang, Mas Joko duduk bersila di tengah. Pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam, instruksi Pak Parman dengan suara rendah. Joko mengikuti instruksi. Ia duduk bersila, mata terpejam. Jantungnya berdegup kencang. Pak Parman mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema pelan di keheningan malam. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, daun-daun berguguran. Eyang tembung boyo, kulo nyun pangestu, kawulo ngaturaken sesajen lan pandonga, mugi pinaringan berkah lan kamulyan. Joko merasakan sensasi aneh. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Kemudian, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menyergap. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia ingin membuka mata, tapi Pak Parman sudah memperingatkan untuk tetap memejamkan mata sampai diberi aba-aba. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan. Suara-suara yang tidak jelas, seperti berbisik di telinga kiri dan kanannya bergantian. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Mas Joko, bisik suara yang lembut namun dingin. Mas Joko ingin kaya? Joko tidak menjawab, badannya kaku ketakutan. Jawab, Mas Joko. Ini syaratnya. Mas Joko harus jawab dengan jelas keinginan Mas Joko. Instruksi Pak Parman. Joko menelan ludah. Iya, saya ingin kaya. Saya ingin bisa bayar hutang, berobatkan istri, sekolahkan anak saya. Kaukah yang bernama Joko Santoso? Tanya suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Iya, saya Joko Santoso. Kami bisa beri apa yang kau inginkan. Tapi ada syaratnya. Kau harus sediakan kandang untuk kami. Kandang yang nyaman. Setiap tahun, maksimal 3 tahun, kau harus perbaiki kandang itu. Kau harus bongkar dan bangun lagi. Kalau tidak, kami akan ambil yang kau sayangi. Satu persatu. Suara itu terdengar dari berbagai arah sekaligus. Joko merasakan tangannya dicengkeram oleh sesuatu yang dingin dan lembab. Ia hampir teriak, tapi ia tahan. Kau setuju? Tanya suara itu lagi. Setuju, jawab Joko terbata. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Bunga-bunga berterbangan. Joko merasakan sesuatu masuk ke dalam dadanya, seperti hembusan angin dingin yang menembus kulit dan tulang, langsung ke jantung. Ia tersedak, batuk-batuk. Buka mata, Mas, kata Pak Parman. Joko membuka mata. Ia melihat Pak Parman berdiri di hadapannya dengan wajah pucat. Di sekeliling mereka, semua bunga sudah tersebar berantakan. Botol minyak serimpi ada yang pecah. Kemenyan sudah padam. Sudah selesai? Tanya Joko dengan napas terengah. Pak Parman mengangguk. Sudah. Perjanjiannya sudah disegel. Mulai sekarang, Mas Joko terikat dengan kandang bubrah. Minggu pertama setelah ritual, Joko tidak merasakan perubahan apa-apa. Ia tetap dikejar-kejar penagih hutang, istrinya masih terbaring lemah di rumah sakit, dan bisnisnya masih stagnan. Tapi pada minggu kedua, sesuatu terjadi. Seorang klien lama tiba-tiba menghubunginya, menawarkan proyek besar senilai 500 juta rupiah. Joko kaget. Klien itu sebelumnya sudah putus kontak karena tahu bisnis Joko bangkrut. Pak Joko, saya percaya sama kualitas kerja Bapak. Saya mau kasih kesempatan lagi. Ini proyek pembangunan perumahan. Bapak bisa kan? Kata klien itu di telepon. Joko tidak percaya. Pak, serius ini? Tapi modal saya sedang tipis. Tenang, saya kasih DP 50% di muka. Bapak bisa mulai kerja dulu. Proyek itu berjalan lancar. Lebih lancar dari yang pernah Joko bayangkan. Semua supplier tiba-tiba bersedia kasih tempo pembayaran. Material datang tepat waktu. Pekerja-pekerjanya bekerja dengan cepat tanpa banyak masalah. Dalam 2 bulan, proyek selesai dan Joko mendapat keuntungan bersih 200 juta. Ia segera lunasi sebagian hutangnya ke bank dan rentenir. Ia juga pindahkan istrinya ke rumah sakit yang lebih baik. Mas, kok tiba-tiba kita punya uang banyak? Tanya Sri, istri Joko, dengan heran saat ia jenguk di rumah sakit. Joko tersenyum. Rezeki, Mbak. Ada proyek besar masuk.
Alhamdulillah. Sri menatap suaminya dengan pandangan curiga. Mas Joko, Mas tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh kan? Joko menggeleng cepat. Nggak kok, Mbak. Ini murni rejeki. Klien lama yang percaya sama kita. Tapi Sri merasakan ada yang berbeda dari suaminya. Ada aura gelap yang menyelimuti Joko, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Setahun berlalu, bisnis Joko berkembang pesat. Ia mendapat banyak proyek, uangnya mengalir deras. Ia sudah lunasi semua hutang, istrinya sudah sembuh, anaknya kembali kuliah. Ia bahkan sudah beli mobil baru, tapi suatu malam, Joko bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumahnya. Rumah itu terlihat tua, lapuk, dindingnya retak-retak. Dari dalam rumah, ia mendengar suara-suara rintihan. Suara tangisan anak kecil, suara orang menggeram, suara langkah kaki yang berat. Kandangnya sudah usang, bisik suara yang ia kenal, suara yang sama saat ritual di makam Tembung Boyo. Kami tidak nyaman. Perbaiki. Sekarang. Joko terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia lihat jam dinding, pukul 3 pagi. Di sampingnya, Sri masih tidur nyenyak. Joko bangkit, ia keluar kamar dan berjalan ke ruang tamu. Aneh, rumahnya terasa berbeda. Dindingnya terlihat lebih gelap, lebih lembab. Ia mendengar suara gesekan dari arah atap, seperti ada yang merayap di sana. Mas? Sri tiba-tiba muncul di belakangnya. Mas kenapa? Kok tidak tidur? Joko terlonjak kaget. Mbak dengar gak suara aneh di atap? Sri mendengarkan sejenak. Gak ada apa-apa, Mas. Mungkin Mas kecapaian. Ayo tidur lagi. Tapi Joko tahu apa yang ia dengar. Ia tahu waktunya sudah tiba. Pagi harinya, Joko menghubungi Pak Parman. Pak, saya harus renovasi rumah sekarang kan? Pak Parman menjawab dengan nada serius. Sudah setahun, Mas. Iya, waktunya Mas Joko renovasi. Jangan ditunda. Kalau ditunda, mereka tidak sabaran. Bisa bahaya. Saya harus renovasi bagian mana, Pak? Terserah, Mas. Yang penting ada bagian rumah yang dibongkar dan dibangun lagi. Bisa kamar, bisa dapur, bisa teras. Minimal ada perubahan struktur yang signifikan. Tidak boleh hanya cat ulang atau ganti genteng. Harus ada pembongkaran. Joko segera memanggil tukang. Ia putuskan untuk merenovasi bagian belakang rumah, membongkar dapur lama dan membangun dapur baru yang lebih besar. Biaya renovasi sekitar 80 juta rupiah, tukang-tukang datang. Pembongkaran dimulai. Saat dinding dapur lama dibongkar, tukang-tukang menemukan sesuatu yang aneh. Pak Joko, coba lihat ini, panggil Pak Tarno. Kepala tukang Joko menghampiri. Di balik dinding yang dibongkar, ada sarang laba-laba raksasa. Laba-laba hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa, jumlahnya ratusan. Tapi yang lebih aneh, semua laba-laba itu diam, tidak bergerak sama sekali. Seolah membeku. Ini aneh, Pak. Laba-laba kok banyak sekali. Dan kok mereka nggak lari ya? Kata Pak Tarno dengan wajah pucat. Joko merinding. Buang aja, Pak. Bakar sekalian. Saat laba-laba itu dibakar, tercium bau busuk yang menyengat. Asapnya berwarna hitam pekat. Joko dan para tukang mundur, menutup hidung. Renovasi berlangsung selama sebulan. Setelah selesai, dapur baru terlihat megah dan modern. Tapi ada yang aneh. Setiap malam, Sri mendengar suara dari dapur. Suara seperti orang masak, suara panci beradu, suara air mengalir. Tapi saat ia cek, tidak ada siapa-siapa. Mas, saya takut. Kok setiap malam ada suara dari dapur? Keluh Sri. Joko hanya tersenyum getir. Itu mungkin pipa air, Mbak. Rumah baru kan masih proses setting. Tapi Joko tahu itu bukan pipa air. Itu adalah mereka, jin dan makhluk halus yang menempati rumahnya. Mereka sedang menyesuaikan diri dengan kandang baru mereka. Setelah renovasi pertama, bisnis Joko melejit drastis. Ia mendapat kontrak dari pemerintah daerah untuk proyek infrastruktur senilai miliaran rupiah. Uangnya mengalir seperti air. Ia beli rumah kedua untuk investasi.
Ia beli tanah di beberapa lokasi strategis. Mobilnya berganti dari Avanza ke Fortuner, tapi keluarganya mulai merasakan perubahan. Anak pertamanya, Ardi, yang kuliah di Yogyakarta, pulang dengan wajah pucat. "Bapak, kok saya sering mimpi aneh? Mimpi ada orang-orang berpakaian hitam berdiri di pojok kamar saya. Mereka cuma diam, menatap saya. Saya takut, Pak." Joko menepuk bahu anaknya. "Itu cuma mimpi, Nak. Kamu mungkin kecapaian kuliah. Istirahat yang cukup." Tapi Ardi menggeleng. "Bukan cuma mimpi, Pak. Kemarin saya sempat sadar tengah malam, dan saya lihat mereka berdiri di pojok kamar. Nyata, Pak." Mata mereka merah menyala. Saya mau teriak tapi suara saya nggak keluar. Joko terdiam. Ia tahu apa yang terjadi. Mereka mulai menampakkan diri kepada anggota keluarganya. Anak keduanya, Dina, yang masih SMA, juga mengalami hal serupa. Ia sering mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah saat malam. Saat ia keluar dari kamar, ia melihat bayangan hitam besar yang bergerak cepat ke arah dapur. "Mama, aku takut tinggal di rumah ini. Ada yang aneh," keluh Dina kepada Sri. Sri mulai khawatir. Ia memutuskan untuk memanggil Ustadz untuk ruqyah rumah. Ustadz Hamid datang, membaca ayat-ayat suci, menaburkan air zam-zam ke seluruh penjuru rumah. Tapi saat Ustadz itu sampai di dapur, ia tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah pucat. "Bu Sri, ada apa dengan dapur ini? Auratnya sangat berat. Ada banyak jin di sini. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan," kata Ustadz Hamid dengan suara gemetar. Sri kaget. "Ustadz, tolong usir mereka." Ustadz Hamid menggeleng. "Saya tidak bisa, Bu. Mereka ini bukan jin biasa. Mereka ini jin yang sudah dipelihara, sudah ada kontrak dengan penghuni rumah. Kalau saya paksa usir, yang celaka justru keluarga Ibu. Saya sarankan Ibu tanyakan kepada suami Ibu, apakah beliau melakukan ritual pesugihan?" Sri menatap suaminya dengan pandangan penuh curiga dan ketakutan. "Mas Joko." "Ustadz bilang apa?" Joko menghindari tatapan istrinya. "Gak ada apa-apa, Mbak. Mungkin Ustadz salah lihat." Tapi Sri tidak bodoh. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Sri dan Joko bertengkar hebat. "Mas Joko jujur. Mas melakukan pesugihan kan?" bentak Sri. Joko diam, mukanya tertunduk. "Jawab, Mas. Saya berhak tahu. Ini rumah kita, keluarga kita. Kenapa Mas tidak bilang dari awal?" Sri menangis. Joko akhirnya angkat bicara dengan suara lemah. "Mbak, waktu itu kita hampir hancur. Hutang menggunung, Mbak Sri sakit keras, Ardi putus kuliah. Saya tidak punya pilihan. Saya harus lakukan itu demi keluarga ini. Tapi kenapa harus dengan cara seperti itu, Mas? Kita bisa usaha pelan-pelan, kita bisa minta bantuan saudara." Sri semakin keras menangis. "Saudara mana yang mau bantu, Mbak? Semua orang sudah tutup pintu buat kita. Tidak ada yang peduli." Joko membalas dengan nada frustasi. "Tapi sekarang apa, Mas? Anak-anak kita ketakutan. Rumah kita penuh makhluk halus. Terus sampai kapan ini berlangsung?" Joko menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Sampai saya mati, Mbak. Sampai saya mati." Sri terduduk lemas, menangis sejadi-jadinya. Tahun ketiga, Joko harus melakukan renovasi lagi. Kali ini ia putuskan untuk merenovasi lantai 2, menambah 2 kamar baru. Biaya renovasi membengkak menjadi 150 juta rupiah, tapi sejak renovasi dimulai, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Para tukang sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pojok ruangan yang sedang direnovasi. Sosok itu tidak bersuara, hanya menatap dengan tatapan kosong. "Pak Joko, saya mohon maaf, tapi kita tidak bisa lanjut kerja di sini. Banyak yang aneh. Kemarin ada tukang yang jatuh dari lantai 2, padahal dia lagi berdiri di tengah, jauh dari pinggir. Dia bilang ada yang dorong dia dari belakang," lapor Pak Tarno. Joko panik. Renovasi tidak boleh terhenti. Kalau terhenti, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. "Pak Tarno, saya tambah upah 50%. Tapi tolong selesaikan renovasi ini.
Saya mohon, pinta Joko dengan nada putus asa. Pak Tarno terdiam sejenak, lalu mengangguk berat. Baiklah, Pak. Tapi tolong sediakan sesajen setiap hari untuk menenangkan penunggu di sini. Joko menyanggupi. Setiap hari, ia taruh sesajen di pojok ruangan yang sedang direnovasi. Nasi tumpeng kecil, kembang, dan kopi hitam. Renovasi akhirnya selesai, tapi dengan korban. Salah satu tukang, Mas Budi, tiba-tiba jatuh sakit parah setelah renovasi selesai. Badannya panas tinggi, mengigau terus-menerus. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Ini bukan sakit medis, Pak. Bapak coba bawa ke orang pintar, saran dokter. Joko merasa bersalah. Ia tahu Mas Budi kena getah karena renovasi rumahnya. Ia bawa Mas Budi ke Pak Parman. Pak Parman memeriksa Mas Budi dengan ilmu kebatinannya. Jin yang di rumah Mas Joko terganggu dengan kehadiran orang ini. Dia terlalu sering masuk ke wilayah mereka tanpa permisi. Dia harus minta maaf secara gaib. Setelah diterapi oleh Pak Parman, Mas Budi akhirnya sembuh. Tapi sejak itu, ia trauma dan tidak mau lagi terlibat dalam proyek apapun yang berkaitan dengan Joko. Tahun kelima, Joko sudah jadi pengusaha kaya. Ia punya perusahaan konstruksi sendiri dengan puluhan karyawan. Mobilnya ada 3. Rumahnya sudah seperti istana kecil, hasil dari renovasi bertahap selama 5 tahun. Tapi di balik kemegahan itu, tragedi mulai menghampiri. Ardi, anak pertamanya, tiba-tiba kecelakaan mobil saat pulang dari Yogyakarta. Mobilnya terperosok ke jurang. Untungnya Ardi selamat, tapi mengalami patah tulang kaki yang parah. Bapak, saya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba setir mobil tidak bisa saya kendalikan. Seperti ada yang memutar setir ke arah jurang. Saya berusaha tahan, tapi tenaga saya kalah, cerita Ardi sambil menangis di rumah sakit. Joko merasakan firasat buruk. Ia ingat peringatan suara itu saat ritual. Kalau tidak, kami akan ambil yang kau sayangi. Satu persatu. Beberapa bulan kemudian, Sri jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dokter mendiagnosis kanker payudara stadium 3. Mas, kenapa saya sakit lagi? Padahal dulu saya sudah sembuh total. Sri menangis di pelukan Joko. Joko tidak bisa menjawab. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah hukuman. Ia kembali menemui Pak Parman. Pak, kenapa keluarga saya mulai kena musibah? Padahal saya sudah lakukan renovasi sesuai jadwal, tanya Joko dengan frustasi. Pak Parman menatapnya dengan tatapan sedih. Mas Joko, mereka itu makhluk yang tidak pernah puas. Awalnya mereka cuma butuh kandang yang nyaman. Tapi lama-lama, mereka mulai haus. Haus akan energi. Energi dari penghuni rumah. Makanya anggota keluarga Mas Joko mulai sakit dan kecelakaan. Mereka sedang menyedot energi kehidupan keluarga Mas Joko. Joko merasa dadanya sesak. Lalu bagaimana, Pak? Apa saya harus hentikan pesugihan ini? Pak Parman menggeleng. Tidak bisa, Mas. Perjanjian dengan kandang bubrah itu seumur hidup. Kalau Mas Joko hentikan, mereka akan murka. Bisa-bisa seluruh keluarga Mas Joko habis dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah Mas Joko terus renovasi sesuai jadwal, dan sesekali kasih sesajen untuk menenangkan mereka. Apa tidak ada cara lain, Pak? Cara untuk putus perjanjian ini? Joko memohon. Pak Parman terdiam lama. Ada satu cara. Tapi ini sangat berisiko. Apa itu, Pak? Mas Joko harus kembali ke makam Tembung Boyo, lakukan ritual pembatalan perjanjian. Tapi Mas Joko harus siap dengan konsekuensinya. Kalau mereka tidak terima pembatalan, mereka bisa ambil nyawa Mas Joko saat itu juga. Joko terdiam, otaknya berputar cepat. Ia ingin menyelamatkan keluarganya, tapi ia juga tidak ingin mati. Saya pikir-pikir dulu, Pak, ucap Joko. Akhirnya tahun ke-6, Joko harus melakukan renovasi lagi. Kali ini ia merenovasi bagian taman dan pagar rumah. Tapi sejak renovasi dimulai, kejadian aneh meningkat drastis. Dina, anak keduanya, mulai sering mengigau tengah malam. Ia bicara dengan sosok yang tidak terlihat, tertawa sendiri, atau menangis histeris. Mama, Dina kemarin malam bilang apa? Tanya Dina saat bangun pagi. Wajahnya pucat. Sri menggeleng. Dina mengigau, Nak, kamu gak ingat?
Aku merasa kayak ada yang masuk ke dalam tubuhku. Mama. Aku nggak bisa kontrol diriku sendiri. Aku takut, Ma. Dina menangis, Sri memeluk anaknya erat. Ia menatap Joko dengan pandangan penuh kebencian. Mas Joko, sampai kapan ini akan terus berlangsung? Anak kita kerasukan. Ini sudah terlalu jauh. Joko tidak bisa menjawab. Ia merasa seperti terpenjara dalam perjanjian yang ia buat sendiri. Suatu malam, saat Joko sedang sendirian di ruang kerja, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dari arah dapur. Langkah itu semakin mendekat. Joko menegakkan badan, jantungnya berdegup kencang, pintu ruang kerja terbuka pelan. Tidak ada siapa-siapa, tapi Joko merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Joko? Bisik suara yang ia kenal. Suara yang sama saat ritual dulu. Apa maunya? Tanya Joko dengan suara gemetar. Kami lapar, kami butuh lebih, kandang ini sudah tidak cukup, aku sudah renovasi sesuai jadwal. Apalagi yang kalian mau? Bentak Joko, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Kami butuh energi, energi kehidupan, berikan kami salah satu anggota keluargamu, Joko merinding. Tidak. Itu tidak ada dalam perjanjian. Tidak ada tumbal nyawa. Perjanjian bisa berubah, Joko. Kalau kau tidak mau beri, kami akan ambil sendiri. Suara itu menghilang. Pintu ruang kerja tertutup dengan keras, membuat Joko terlonjak. Joko tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus menjadi korban. Joko memutuskan untuk kembali ke makam Tembung Boyo, mencoba ritual pembatalan perjanjian seperti yang disarankan Pak Parman. Ia pergi sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Malam Jumat Kliwon, Joko tiba di kompleks makam itu lagi. Tempat itu terasa lebih mencekam dari 6 tahun lalu. Angin bertiup kencang, langit gelap pekat tanpa bintang. Joko duduk di bawah pohon akasia, tempat di mana ia melakukan ritual pertama kali. Ia membawa sesajen yang sama seperti dulu, kembang, ayam panggang, minyak serimpi, kemenyan, dan dupa. Ia menyalakan kemenyan dan dupa, lalu mulai membaca doa-doa yang diajarkan Pak Parman untuk ritual pembatalan. Eyang Tembung Boyo, kawulo nyuwun pangapunten, kawulo badhe ngucal perjanjian mugi pinaringan keridoan. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Dedaunan berterbangan. Joko merasakan hawa dingin yang menusuk dari kegelapan, muncul sosok-sosok hitam yang melayang mengelilinginya. Sosok-sosok tanpa wajah, hanya bayang-bayang hitam pekat. Jumlahnya puluhan. Kau berani membatalkan perjanjian? Suara itu kembali, kali ini lebih keras dan menakutkan. Aku mohon, aku sudah tidak kuat. Keluargaku tersiksa. Ambil semua kekayaanku, tapi lepaskan keluargaku, pinta Joko dengan suara bergetar. Bodoh. Perjanjian tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kau sudah terikat dengan kami. Kau dan keturunanmu. Keturunan? Apa maksudmu? Joko tersentak. Perjanjian kandang bubrah tidak hanya mengikat dirimu, tapi juga anak cucumu. Sampai 7 turunan. Mereka semua akan mewarisi kekayaan dan kutukan ini. Joko merasa dunia runtuh. Tidak, aku tidak tahu itu. Kau tidak bertanya. Kau hanya ingin kekayaan. Sekarang, bayar konsekuensinya. Sosok-sosok hitam itu mulai mendekat, mencengkeram tubuh Joko. Ia merasa tubuhnya dihisap, energinya tersedot. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Joko, kau tidak akan mati, tapi kau akan hidup dalam penderitaan menyaksikan keluargamu satu persatu hancur, itu hukumanmu. Joko kehilangan kesadaran. Joko ditemukan tidak sadarkan diri di makam Tembung Boyo oleh juru kunci pagi harinya. Ia dibawa ke rumah sakit, kondisinya koma. Seminggu kemudian, Joko terbangun. Tapi ia bukan Joko yang dulu. Matanya kosong, bicaranya kacau. Dokter mendiagnosis ia mengalami gangguan mental berat. Sri dan anak-anaknya terpukul. Bisnis Joko mulai kolaps. Perusahaannya bangkrut karena tidak ada yang mengelola. Hutang-hutang baru bermunculan yang lebih tragis, rumah mereka tidak bisa dijual. Setiap kali ada orang yang mau beli, orang itu tiba-tiba membatalkan dengan alasan merasakan aura tidak enak di rumah itu. 2 tahun kemudian, Sri meninggal dunia karena kankernya sudah stadium akhir. Ardi cacat permanen akibat kecelakaan dulu. Dina mengalami gangguan mental seperti ayahnya, sering kerasukan dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Joko, yang sudah tidak waras lagi, hanya duduk di teras rumahnya setiap hari, menatap kosong ke depan.
Sesekali ia tertawa sendiri atau menangis tanpa sebab. Rumah megah yang ia bangun dari hasil pesugihan kandang bubrah kini terlihat angker, cat mengelupas, dinding retak-retak. Tidak ada yang berani lewat di depan rumah itu saat malam hari. Konon, sering terdengar suara tangisan dan teriakan dari dalam rumah. Para tetangga berbisik-bisik, mengatakan bahwa rumah itu dikutuk. Bahwa penghuni rumah itu telah membuat perjanjian dengan makhluk halus dan kini menanggung akibatnya. Dan Joko, yang dulunya ingin menyelamatkan keluarganya dengan jalan pintas, kini hanya bisa menyaksikan bagaimana keluarganya hancur satu persatu. Ia terpenjara dalam tubuhnya sendiri, tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup dengan tenang. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari dalam rumahnya. Bisikan yang sama seperti dulu. Kandangnya harus diperbaiki, renovasi, terus renovasi. Kalau tidak, kami akan ambil semuanya, tapi Joko sudah tidak punya tenaga, uang, atau kewarasan untuk melakukan itu lagi. Dan dalam kegelapan rumah itu, sosok-sosok hitam terus merayap, menunggu untuk mengambil korban berikutnya, Ardi dan Dina, yang masih hidup meskipun dalam kondisi memprihatinkan, tanpa sadar telah mewarisi kutukan yang sama. Suatu hari nanti, ketika mereka punya keluarga sendiri, kutukan kandang bubrah akan terus berlanjut. 7 turunan, itulah harga dari jalan pintas menuju kekayaan. 10 tahun kemudian, rumah itu akhirnya rubuh sendiri. Tidak ada yang merenovasi, tidak ada yang merawat. Dinding-dindingnya runtuh satu persatu, atapnya bocor dan ambrol. Joko sudah meninggal 5 tahun sebelumnya, dalam keadaan gila dan sendirian. Ardi bunuh diri karena tidak tahan dengan teror yang ia alami setiap hari. Dina masih hidup, tapi dirawat di rumah sakit jiwa, tidak akan pernah sembuh. Tanah tempat rumah itu berdiri dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun di sana lagi. Rumput liar tumbuh menutupi reruntuhan. Sesekali, warga sekitar mendengar suara tangisan dari lokasi itu saat malam hari, dan di makam Tembung Boyo, ritual pesugihan kandang bubrah masih terus berlangsung. Orang-orang yang putus asa masih berdatangan, mencari jalan pintas menuju kekayaan, tidak tahu bahwa mereka sedang membuat perjanjian yang akan menghancurkan hidup mereka dan keturunan mereka hingga 7 generasi. Karena pesugihan kandang bubrah bukan hanya tentang renovasi rumah, ini tentang kandang untuk menampung makhluk-makhluk yang lapar, yang tidak pernah puas, yang akan terus meminta dan mengambil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan sekali pintu kandang itu dibuka, tidak ada jalan untuk menutupnya kembali.